Assalamualaikum everybody. Kali ini saya akan mempersembahkan video tafsir Amali Surah Al-Kahfi ayat 66-70. So, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menghadirkan kita, yang telah mendudukkan kita, yang telah mengumpulkan kita untuk bertatap muka, bermuajahah di sore kali ini. Jadi sangat pantas kita memujinya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita sampaikan salam hormat kita pada manusia terbaik, manusia pilihan, satu-satunya manusia yang menjadi alasan terciptanya muka bumi ini, manusia yang telah diamanahkan untuk menyampaikan risalahnya, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam kita mendapatkan syafaatnya kelak. Karena dalam Al-Quran dia dijelaskan bahwasanya Allah bersolawat kepada malaikat, jadi sangat pantas kita sebagai umatnya juga bersalawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baiklah, kesempatan kali ini kita membahas, membaca, menafsir, mengamalkan surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Sadaqallahul azim. Dirukan Qala telah berkata, lahu baginya Musa yaitu Musa, hal apakah attabiuka, bolehkah attabiuka aku mengikutimu. Qala lahu Musa, dan berkata kepadanya Musa, hal attabiuka, bolehkah aku mengikutimu, ala an tu'allimani, agar engkau mengajarkan kepadaku, mimma ulimta rusda, ilmu yang benar, ilmu yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Jadi di sini yang pertama yaitu kita mencontoh Nabi Musa dalam hal apa? Yaitu dalam hal mencari ilmu atau menuntut ilmu. Karena banyak hadis yang menjelaskan keutamaan menuntut ilmu, bahwasanya menuntut ilmu juga merupakan suatu kewajiban. Matlubul ilmu minal hadi ilal lahadi, yaitu tuntutlah ilmu dari belayan sampai liang lahat.
Jelaskan juga bahwasanya utlubul ilmu walau bisin, yaitu menuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Maksudnya gimana? Misalnya tidak hanya fokus pada suatu tempat atau suatu ruang lingkup, itu contohnya lah ruang lingkup Islam, kita hanya fokus belajar tentang apa yang terkait dengan Islam. Maksudnya itu terkait dengan Islam seperti Nausorok kan, tapi ada juga ilmu-ilmu yang lain, karena banyak ilmuwan-ilmuwan itu berasal dari tokoh-tokoh Islam seperti Ibnu Sina dan Jabir bin Hayyan. Itu kan mereka mempelajari atau belajar ilmu kedokteran dan ilmu kimia, jadi tidak hanya terfokus pada ruang lingkup Islam saja. Itu kan ilmu medis itu dalam agama tidak terlalu sering dibahas, tapi memang Al-Quran, kita tahu sendiri bahwasanya Al-Quran itu merupakan bisa dijadikan syifa, bisa dijadikan obat. Tetapi kita belajarlah, ilmu itu luas, dianalogikan, diumpamakan ilmu Allah itu seperti samudra, seperti lautan yang begitu luas, sedangkan yang diturunkan Allah untuk manusia ilmu itu cuma setetes dari lautan itu, yang diambil dari lautan itu, setetes air yang diambil dari lautan itu, cuma segitu ilmu yang diturunkan kepada manusia. Dijelaskan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilm illa qalil. Jadi kan Nabi Muhammad ditanya mengenai yas'alunaka 'anir ruh, mengenai ruh, katakanlah bahwa ruh itu sisinya Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil, dan kita aku turunkan ilmu itu kecuali sedikit. Jadi sedikitnya ilmu bagi Allah, sedikitnya sisi Allah itu begitu luas untuk kita para manusia. Jadi kita belajarlah seperti Nabi Musa ini menuntut ilmu. Kedua, di sini selain kita belajar ya atau mencari ilmu itu, kita juga berusaha lah, berupaya untuk menyampaikan ilmu, karena sungguhnya orang yang berilmu tidak mengamalkannya itu pasti ada konsekuensinya, ada ibaratnya konsekuensinya itu pasti ada mudarat atau dampak yang tidak baik. Dalam kitab Zubat juga dijelaskan sana, ada itu bahwa kita untuk menyampaikan ilmunya, orang yang tahu ilmu dan mau menyampaikannya itu bagus daripada orang yang pinternya masya Allah tapi tidak mau menyampaikan atau tidak mau sekedar mengajarkan orang yang akan mengajarkannya, mengingatkan. Kita tahulah bahwasanya nggak sholat itu dosa ya, dan tapi kita tidak mengingatkan orang untuk sholat, itu termasuk suatu kelalaian. Jadi perlunya kita menyampaikan ilmu. Kemudian ayat selanjutnya, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia menjawab, ya Nabi Khidir sini menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Jadi ketika Nabi Musa minta izin dulu, itu adabnya Nabi Musa ya, minta izin untuk belajar saja harus minta izin. Berarti kalau kita mondok itu kita harus sowan dulu ya. Itu
itu bentuk izin kita atau ijab kabul lah. Ijab kabul untuk serah terima kita untuk dalam menuntut ilmu. Jadi ijab kabul itu tidak hanya dalam pernikahan itu, dalam jual beli juga ada namanya ijab kabul itu serah terima. Jadi itu seperti Nabi Musa ini minta izin dulu, bolehkah aku untuk mengikuti? Dijawab oleh Nabi Khidir, sungguhnya engkau tidak akan bisa bersabar. Jadi kita berusaha lah ya, berusaha menjadi orang-orang yang sabar, karena sungguhnya innallaha ma'as sabirin, yaitu Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi perlunya sabar. Sabar itu di kulli hal, di kulli makan, di kulli zaman kalau bisa ya. Tapi ya modelan kayak kita ini sulit lah. Minimal dalam beribadah aja kita bisa sabar. Walaupun contoh imamnya agak lama, nah itu kita belajar untuk bersabar. Wa kaifa, dan bagaimana tasbiru, engkau dapat bersabar ala ma lam tuhid, atas sesuatu lam tuhid bihi khubara, sedang engkau belum punya cukup pengetahuan tentang itu. Dia Musa berkata, dan bagaimana engkau dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Jadi kebanyakan alasan manusia itu tidak bisa sabar karena mereka tidak cukup pengetahuannya. Karena di sini dijelaskan tidak cukup pengetahuannya itu seperti kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa melihat Nabi Khidir melubangi perahu seorang. Nabi Musa malah langsung berspekulasi bahwasanya untuk mencelakai orang itu karena perahunya bisa tenggelam. Jadi sedangkan sudah ada kesepakatan jika Nabi Musa itu dan Nabi Khidir jangan sebelum aku menjelaskan. Jadi di ayat ini ya kita kembali lagi untuk belajar bersabar. Qala satajiduni insyaallah sabiran wala ahsi laka amra. Dan bagaimana engkau dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Jadi di ayat ini ya, alasan orang yang tidak bersabar, tidak bisa sabar itu karena tidak adanya pengetahuan dari dirinya bahwa kalau kita melakukan suatu kegiatan ini dampaknya apa, itu tidak tahu. Seperti kasusnya Nabi Musa sama Nabi Khidir ini. Pas pertama kali naik kapal, kan kapalnya itu dibolongi. Kemudian Nabi Musa malah bertanya. Padahal kesepakatannya di sini adalah dilarang bertanya sebelum aku menjelaskannya. Tapi Nabi Musa pas lihat kapalnya dibolongi itu langsung bertanya, kenapa? Kalau bahasa gaulnya why? Kenapa why Nabi Khidir? Ini karena kurangnya pengetahuan tentang hal itu. Jadi perlunya adanya pengetahuan untuk bisa bersabar. Karena sabar ini sulit ya. Apalagi
ketika kita dapat musibah. Bersabar itu kan hanya untuk ini mengingat Allah ketika kita dilanda musibah. Itu qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bersumpah kita melihat Allah itu bentuk sabar dari kita. Maksudnya alhamdulillah Allah juga tidak akan menguji seorang hambanya itu melampaui batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kita diuji apa, contohnya diuji apa, Cuci tidak bisa bangun misalnya. nah yang lain uang hilang, berarti yang lain itu nggak hilang uangnya karena kok dia hilang mungkin boyong gitu, banyak yang diuji kamu. Kemudian ayat selanjutnya wala satajiduni insyaallah, ini dia Musa berkata insyaallah akan engkau dapati aku orang yang sabar. Nah, di sini yang pertama kita berusaha ya untuk jika kita berjanji itu mengatakan atau mengucapkan insya Allah. Tapi kita ketahui bahwasanya insya Allahnya itu hanya yang ini. Insya Allahnya orang Arab. Kalau orang Indonesia itu insya Allah pasti probabilitasnya itu 0, berapa persen itu pasti nggak jadi. Insya Allahnya itu meragukan kalau orang Indonesia. Tapi kalau orang Arab, lagi pas zamannya Nabi itu insya Allahnya itu ya iya gitu. Insya Allah kan itu mengingat Allah. Jadi kita perlu mengingat Allah itu di setiap waktu lah. Jika kita memandang alam yang begitu indah kayak langit hari ini kan, langit itu sangat terang ya. Kita subhanallah bisa kalau kita melihat ciptaannya Allah yang lain, masya Allah, menjadikan kita mengingat itu benar-benar kita juga benar zikir di mulut mengajarkan zikir di hati, bukan malah cukup di hati aja ingat, di mulut aja enggak gerak, apalagi di hati gitu. Jadi perlunya mulut ini berbicara dulu untuk mengajarkan di hati. Jadi kita berusaha memuji Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, karena uzkurni azkur lakum. Jadi ketika kita mengingat Allah, kita juga diingatkan oleh Allah, juga akan mengingat kita. Jadi ada timbal balik antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita berinteraksi sama bos saja ya, itu kan kalau kita diberi feedback, kita kasih bos apa, kita dikasih apa juga, itu bahagianya minta ampun, apalagi sama kita. Jadi perlu lah, tapi kita sama-sama belajar agar bisa ingat Allah seperti itu. Kemudian selain kita mengucapkan insya Allah, kita juga hindari ya bahwasanya sering-sering berjanji, apalagi ketika kita senang, kita lagi bahagianya janji besok saya akan traktir kamu makan apa, makan bakso atau nasi goreng depan, tapi uangnya malah hilang. Otomatis janjinya itu nggak ditepati. Seperti kasusnya Nabi Musa kan, di sini Nabi Musa bilang insya Allah saya akan termasuk orang-orang yang sabar, atau saya pasti bisa bersabar kan, tapi malah tidak bisa. Jadi kan seolah mengingkari janjinya. Dan tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Sini kita berusaha untuk tidak menentang
hal yang baik. Kalau hal yang buruk atau hal yang salah dalam secara agama itu kita boleh tentang, kita boleh bantah. Itu kita boleh membantah orang kalau mereka salah. Akan tapi bantahlah mereka dengan yang baik. Itu kemudian dia berkata, jika engkau mengikuti, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya padamu. Nah itu yang tadi seperti kapalnya yang dibolongi oleh Nabi Khidir, kemudian anak kecil yang dibunuh. Kenapa anak kecil itu dibunuh? Itu kan belum diterangi oleh Nabi Khidir. Nabi Musa malah yang dibuat. Dan udah diberi arahan oleh Nabi Khidir untuk jangan menanyakan sebelum aku menerangkan. Jadi kita perlu belajar gitu ya. Jangan menyela ketika orang lagi menjelaskan. Baru menjelaskan setengah, kita malah tidak boleh gitu. Nah, saya nggak terima gitu. Itu padahal ada lanjutannya. Jadi perlunya untuk tidak menyela orang. Begitu juga ini kita harus menerima penerangan dulu, baru kemudian jawaban Nabi Khidir kenapa membunuh anaknya itu, karena kalau dia itu sudah besar dia akan durhaka pada orang tuanya, makanya dibunuh. Tapi kenapa Nabi Khidir, pertanyaannya kenapa Nabi Khidir membunuh anak itu, hukumnya gimana? Apakah enggak ini kan secara membunuh orang ya itu dalam hukum Islamnya tidak boleh. Jadi ada atau saya pernah dengar tuh bahwa hak namanya juga hak Nabi ya, ada khususan Nabi itu adanya seperti Nabi Khidir membunuh anak itu khususan pada Nabi. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW ada khususiyahnya, seperti nikahnya berapa kali. Tapi puasanya itu sampai berturut-turut gitu. Maksudnya sambung, kok hari ini puasa nggak buka, besoknya itu lanjut puasa lagi. Sampai Umar itu pernah sampai mau puasa ke Nabi, ditegur karena pesan Nabi, kamu nggak akan kuat. Misalnya orang-orang soleh atau ulama, maka ada seperti para nabi. Orang-orang alim atau wali itu pasti ada ya. Karena kan mereka diberi apa istilahnya wali, karomah ya. Kan adanya karomah itu juga ya kan ada ritual khusus lah, kayak apa di gua 40 hari karena ingat berzikir kepada Allah. Jadi ada tapi tidak sama seperti Nabi SAW. Tapi pasti ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, terlebih lagi bagi diri kita sendiri. Wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.